Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Aisyah, nomor BP 1910 1155 110295. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Andre Ilyas SEMM. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Selanjutnya, yang kedua yaitu tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan, yaitu 1. Tahap pemahaman, 2. Tahap perancangan, 3. Tahap pemilihan, 4. Tahap implementasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah 1. Memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan pada masalah yang semi atau tidak terstruktur. Yang kedua, memberikan dukungan pembuatan keputusan kepada manajer pada semua tingkat dengan membantu integrasi antar tingkat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukan peningkatan efisiennya. Selanjutnya yang keempat yaitu struktur keputusan. Struktur keputusan terbagi 3, yaitu 1. Keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer, dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan volus, spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Yang ketiga, keputusan tak terstruktur. Keputusan tak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit, karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan umum, luas, internal, dan eksternal. Selanjutnya yang kelima yaitu karakteristik informasi. Karakteristik informasi terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, relevan. Informasi yang disajikan harus sesuai dengan tema yang sedang didiskusikan. Informasi yang tidak relevan akan membuat pembicaraan tidak fokus dan juga membuang-buang waktu. Yang kedua, reliable. Informasi yang disajikan harus akurat, dapat dipercaya dan tanpa bias atau tendensi tertentu. Yang ketiga, lengkap. Informasi yang relevan disajikan harus lengkap dari berbagai sisi. Tidak boleh ada satu bagian yang dihilangkan atau sengaja dihilangkan. Yang keempat, sesuai waktu. Informasi yang disajikan juga harus sesuai dengan waktunya. Jangan sampai informasinya bagus, tetapi sudah sangat terlambat dan penyampaiannya dan informasinya menjadi tidak bermanfaat lagi. Yang kelima, dapat dimengerti. Tentu saja dalam penyampaian informasi kita harus menggunakan bahasa yang tepat. Untuk kalangan teknis, kita boleh menggunakan bahasa teknis. Sedangkan untuk kalangan manajemen, kita harus menggunakan istilah-istilah yang dapat dimengerti oleh pihak manajemen. Yang keenam, dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan harus dapat diverifikasi kebenarannya oleh pihak lain. Yang ketujuh, dapat diakses. Informasi yang bermanfaat tentu harus dapat diakses oleh pihak terkait yang memerlukan informasi tersebut. Selanjutnya yang keenam yaitu aplikasi kecerdasan bisnis. Aplikasi kecerdasan bisnis adalah aplikasi berdasarkan analisis informasi yang dipersonalisasi dan tersedia di situs manajemen pengetahuan dan teknologi dukungan keputusan.
Aplikasi kecerdasan bisnis terbagi menjadi 5. Yang pertama, sistem dukungan keputusan. Yang kedua, sistem manajemen pengetahuan. Yang ketiga, pemrosesan analitis online. Yang keempat, pengambilan data atau data mining. Yang kelima, sistem manajemen informasi. Selanjutnya, penjelasan tentang pembagian aplikasi kecerdasan bisnis. Yang pertama, yaitu sistem dukungan keputusan. Sistem dukungan keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem dukungan keputusan menggunakan 1. Model analitis, 2. Basis data khusus, 3. Wawasan dan penilaian dari pengambilan keputusan itu sendiri, 4. Sebuah proses permodelan interaktif berbasis komputer untuk mendukung keputusan bisnis semi terstruktur. Selanjutnya yang kedua, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan jenis yang sebenarnya dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya yang ketiga, pemrosesan analitis online. Pemrosesan analitis online memungkinkan manajer dan analis untuk secara interaktif memeriksa dan memanipulasi sejumlah data yang detail dan terkonsolidasi dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya yang keempat, menggunakan sistem dukungan keputusan. 4 jenis dasar aktivitas permodelan analitis. Yang pertama, analisis what if. Yang kedua, analisis sensitivitas. Yang ketiga, analisis goal seeking. Yang keempat, analisis optimalisasi. Selanjutnya yang kelima, pengambilan data atau data mining. Untuk dukungan keputusan. Tujuan utama dari pengambilan data adalah untuk menyediakan dukungan keputusan bagi manajer dan profesional bisnis melalui sebuah proses yang disebut dengan knowledge discovery atau penemuan pengetahuan. Selanjutnya materi yang ketujuh, yaitu sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem informasi yang mengkombinasikan berbagai fitur sistem informasi manajemen dan sistem dukungan keputusan. Tujuan utama dari sistem informasi eksekutif adalah untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi eksekutif level atas berkaitan dengan informasi tentang sebuah faktor keberhasilan penting bagi perusahaan. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu sistem manajemen pengetahuan. Terbagi 3, yang pertama praktek, kita harus mengetahui dan menjalani praktek tersebut. Yang kedua kebijakan, kita harus bisa menentukan kebijakan apa yang harus kita ambil dalam situasi dan dalam keputusan tersebut. Yang ketiga, solusi bisnis terbaik pada proyek. Pada proyek, kita harus mencari solusi bisnis yang terbaik agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan yang kita inginkan dan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Selanjutnya, materi yang ke-9 yaitu teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis. Teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, sistem pakar. Yang kedua, jaringan neural. Yang ketiga, logika fuzzy. Yang keempat, algoritma genetika. Yang kelima, virtual reality. Yang keenam, agen intelijen. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.